Ya, lonjakan-lonjakan kasus corona terus terjadi. Pemerintah pun mau tak mau mengambil rem darurat, mencari skala upaya untuk menekan penyebaran corona yang terus memecah rekor setiap harinya. Seperti apa kebijakan ini dan juga seperti apa juga pemerintah berupaya menangani pandemi ini, kita akan bahas bersama di PPKM Darurat, Kunci Ekonomi Sehat. Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu PPKM darurat yang resmi diputuskan oleh Pak Presiden Joko Widodo kemarin, di mana PPKM darurat ini akan diberlakukan mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Dan kalau kita lihat PPKM darurat ini memang menyerupai PSBB ketat yang kalau Anda ingat begitu ya, diberlakukan di awal-awal pandemi ini, di mana kalau kita lihat mal dan juga pusat perbelanjaan ini harus ditutup, lalu kemudian work from home atau bekerja dari rumah 100% bagi sektor non-esensial. Lalu kemudian proses belajar dan juga belajar ini juga harus dilakukan secara online atau secara daring begitu ya, dan juga semua tempat ibadah untuk sementara waktu ini harus ditutup. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa rem darurat ini terpaksa diambil oleh pemerintah di tengah pemulihan ekonomi? Kita lihat bersama di slide berikutnya. Ya, kita lihat memang ada dua faktor begitu ya yang menyebabkan akhirnya diambil rem darurat ini. Yang pertama adalah lonjakan-lonjakan dari kasus virus corona ini yang terus terjadi dan juga kalau kita lihat dari kurva penyebaran COVID-19 ini yang terus meningkat. Kita lihat datanya pada pada 21 Juni 2021 ada penambahan atau rekor kembali begitu ya kasus virus corona ini yakni di 20.467 kasus. Lalu kemudian kalau kita lihat begitu ya di Juni tanggal 30 ini angkanya terus naik begitu ya, dari 21 Juni ini angka ini terus naik dan kemudian memecah rekor kembali di 21.804 kasus. Namun kemarin kita sudah melihat pada 1 Juli 2021 ini merupakan rekor yang tertinggi sepanjang masanya, di mana pada 1 Juli 2021 kita atau negara kita Indonesia mencatatkan kasus positif baru virus corona yang ada di angka 24.836 kasus. Jadi bisa kita lihat begitu ya, ini merupakan rekor-rekor yang terus terjadi setiap harinya yang akhirnya mau nggak mau membuat pemerintah harus mengambil rem darurat. Dan dengan adanya lonjakan-lonjakan ini pasti yang paling terdampak sekali ini adalah seperti apa fasilitas kesehatan dan juga para nakes kita yang pastinya sudah sangat kewalahan sekali menangani pandemi ini. Kita lihat dari sisi bed occupancy ratio atau BOR atau tingkat keterisian rumah sakit yang memang sudah berada di level yang mengkhawatirkan saat ini, di mana kalau kita lihat bed occupancy ratio secara nasional saat ini ada di angka 74%. Namun kalau kita lihat angkanya di Pulau Jawa, inilah yang dikatakan bahwa memang para nakes kita dan juga fasilitas kesehatan kita ini ada potensi untuk ambruk begitu ya, karena memang lonjakan-lonjakan yang terus terjadi ini membuat bed occupancy ratio mereka di atas 90%. Kita lihat untuk bed occupancy ratio atau BOR di DKI Jakarta sendiri di ibu kota ini sudah ada di angka 92% atau kalau kita lihat ini merupakan salah satu yang tertinggi yang ada di Pulau Jawa saat ini. Lalu kemudian Banten ini juga demikian di 91%. Lalu kemudian Jabar atau Jawa Barat ini juga sudah berada di angka 90% saat ini. Jadi inilah yang dikhawatirkan dengan lonjakan-lonjakan ini, bed occupancy ratio atau tingkat keterisian rumah sakit kita ini sudah berada di level yang mencengangkan saat ini. Dan Pak Luhut Binsar Panjaitan begitu ya yang merupakan Menko Marves kita ini juga mengatakan bagi para gubernur dan juga pimpinan daerah yang tidak mendukung penerapan PPKM darurat ini ada kemungkinan karena ini memang hal yang sangat serius sekali yang harus dilakukan begitu ya. Ada kemungkinan dicopot dari jabatannya. Jadi bisa kita lihat memang sangat serius sekali begitu ya penerapan ini. Semua kepala daerah ini mau nggak mau ini semuanya harus ikut menyukseskan PPKM darurat ini. Lalu kemudian kita lihat juga beberapa aturan yang harus diikuti atau dipatuhi begitu ya oleh para gubernur dan juga para pemimpin daerah. Kita lihat yang pertama gubernur, bupati dan wali kota ini harus melarang yang namanya kerumunan baik yang bersifat keagamaan. Lalu kemudian yang kedua gubernur berwenang mengalihkan alokasi vaksin kepada kabupaten atau kota yang membutuhkan. Jadi untuk vaksin atau stok vaksin bagi kabupaten dan juga kota yang mempunyai kelebihan dari stok vaksin ini boleh dialokasikan vaksinnya kepada kabupaten atau kota yang kekurangan atau yang membutuhkan begitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, aturan ketiga ini adalah gubernur, bupati dan wali kota ini harus mendukung pelaksanaan PPKM darurat. Kalau
tidak, ini balik lagi kepada ketentuannya begitu ya, bisa dihentikan atau dipecat jika ketahuan melanggar aturan atau tidak mendukung pelaksanaan dari PPKM darurat ini. Nah, kemudian dengan lonjakan-lonjakan yang terjadi ketika proses vaksinasi masih massal yang terus dilakukan, mungkin ini juga membuat kita bertanya-tanya seperti apa sebenarnya update vaksinasi atau progres vaksinasi di negara kita. Kita lihat angkanya di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda, ini adalah data terkini. Kita lihat bahwa pada 1 Juli kemarin, data terakhir yang kami terima, vaksinasi tahap 1 ini sudah dilakukan kepada 30,184 juta masyarakat Indonesia. Lalu kemudian vaksinasi tahap kedua ini memang lebih rendah karena memang kita ketahui antara vaksinasi tahap pertama dan juga kedua ini biasanya ada jeda begitu ya. Jadi untuk vaksinasi tahap kedua, angkanya saat ini per 1 Juli ada di 13,624 juta orang yang telah menerima vaksinasi tahap kedua atau sudah komplit begitu progres dari vaksinasinya. Lalu kemudian kita lihat juga target vaksinasi yang dipatok oleh pemerintah ini memang cukup ambisius, cukup optimistis sekali begitu ya, di mana dikatakan pada Agustus 2021 akan ada 2 juta perharinya vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia, di mana kalau kita lihat angka vaksinasi harian saat ini memang kalau kita lihat memang sudah membaik begitu ya, dari sebelumnya ada di kisaran di bawah 1 juta, saat ini di 1 Juli ini ada angkanya di 1,3 juta vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia per harinya. Nah, jadi pemirsa, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membendung penyebaran virus mematikan ini. Namun segala upaya ini yakni memberhentikan roda ekonomi sementara waktu untuk mengurangi angka infeksi akan sia-sia jika Anda dan juga saya tidak mematuhi aturan-aturan ini. Selalu kami ingatkan untuk Anda untuk menjaga protokol kesehatan yang ketat dan kurangi mobilitas Anda.